Ini perlu kita pahami dengan cara yang benar. Kadang-kadang situasi yang membuat kita itu berubah. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan, teman saya, dan pernah juga beliau khotbah di gereja kita sebelum tempat, yang bernama Hendrik Stephen, bukan Stephen dari Immanuel ya. Stephen banyak. Nah, pada waktu itu sebelum hamba Tuhan di khotbah, dia bersaksi tentang kehidupan daripada keluarganya, di mana pada waktu itu keluarga daripada istrinya menginginkan dan memutuskan bahwa putri mereka harus menikah dengan laki-laki yang lain, sedangkan mereka sudah terikat dalam pernikahan kudus. Nah, pada waktu itu istrinya sudah pergi dari rumah, cukup lama meninggalkan rumah. Lalu hamba Tuhan ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, waktu itu beliau ini pergi ke gereja dan dia tidak, dalam kesaksiannya tidak meminta supaya istrinya kembali kepada dia, tapi pada waktu itu dia rindu supaya Tuhan melawat kehidupannya, supaya dia mengalami perjumpaan lebih dalam dengan Tuhan. Dalam tekanan yang begitu berat, dia tidak minta mukjizat, dia hanya ingin bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, pada waktu dia berdoa demikian dalam ibadah, habis ibadah itu dia merasakan hadirat Tuhan. Dan setelah ibadah selesai, tiba-tiba istrinya telepon dan kembali dia minta supaya mereka berkumpul kembali. Dan keputusan yang ingin menikah dengan laki-laki lain, hari itu juga diputuskan bahwa dia kembali kepada suami, dan keputusan orang tuanya dan keputusan untuk menikah dengan laki-laki lain itu dibatalkan. Dan hari itu terjadi pemulihan dalam keluarga. Rahasianya satu, hamba Tuhan ini satu, dia tidak ingin memikirkan bagaimana cara supaya ketemu dengan perempuan lain. Hamba Tuhan ini seorang orang yang tinggi ganteng, lulusan Amerika, penulis skenario. Kalau Anda pernah dulu nonton sinetron daripada Cahaya, Catatan Harian Naila, pernah nonton? Tahun 2004 tadi ya. Nah, dia yang menulis skenario itu. Dia penulis Catatan Harian Naila. Dan kalau Anda lihat pengacara terkenal di Indonesia bernama Fredrik Yunadi, nah itulah bapaknya. Saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan ini sebetulnya ketika dia memilih sebagai seorang hamba Tuhan, keluarganya kecewa dengan dia karena dia anak yang pertama, karena lulusan Amerika dan anak tertua yang diharapkan untuk istilahnya yang andalan daripada keluarga. Tapi ketika dia memilih hamba Tuhan, tidak mudah bagi keluarganya untuk beri. Sekarang hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk keliling dunia memberitakan firman. Secara materi dia tidak kaya, dia hidup sederhana dan bersama dengan istri. Tetapi ketika matanya tertuju kepada Tuhan, keluarganya penuh dengan bahagia. Amin. Dia tetap on the track. Nah, saya akan pinjam kesaksian seorang hamba Tuhan satu lagi yang bernama Beningin. Siapa yang kenal dia? Hamba Tuhan kelas dunia. Pernah dia dituntut cerai oleh istrinya dan berhasil bercerai.
Seorang hamba Tuhan tidak mudah ketika istri menuntut cerai kepada suami. Waktu itu Benihin hampir putus asa dan hampir meninggalkan pelayanan. Karena apa? Keluarga saya dari kesaksian karena istri saya menuntut cerai. Dan pada waktu itu diundang dia di gereja Betani Surabaya. Seorang hamba Tuhan almarhum yakni Abraham alias Anusa Putra menumpangkan tangan atasnya. Dan hamba Tuhan berdoa, Tuhan satukan mereka kembali dengan istri. Dan apa yang terjadi? Pemulihan terjadi dalam keluarga Benihin. Dan mereka rujuk kembali dengan istrinya. Dan diberkati oleh hamba Tuhan almarhum Reinhard Bonnke. Ini penting bagi kita ketika goncangan atau pilihan diperhadapkan kepada kita. Kita memilih jalan yang pintas atau kita tetap ada di track yang benar. Amin. Amin. Tapi catat baik-baik, kedua hamba Tuhan ini, mereka itu hidup dengan cara yang benar. Jangan mengharapkan mujizat dari Tuhan, tapi kehidupanmu sembarangan. Atau pasangan kita perlukan sembarangan. Ya pokoknya Tuhan bukan mujizat. Itu namanya serena jidat. Tapi perbaikanlah hidup. Semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa berjalan di track yang benar. Kita buka Yosua pasal 1. Kalau nggak bawa Alkitab ya baca di layar saja. Dan minggu lalu saya sudah singgung mengenai Yosua ini. Yosua ini lahir jadi budak. Dan dia juga keturunan budak. Dan dibesarkan sebagai seorang budak. Sangat berbeda dengan Musa yang dibesarkan sebagai seorang pangeran dengan kemampuan intelektual yang luar biasa. Tapi Yosua ini adalah seorang budak, dibesarkan dari seorang budak dan menata hidupnya sebagai seorang budak. Tapi ketika tiba waktunya, Tuhan berbicara bahwa Yosua harus menggantikan Musa, di mana Musa itu punya record yang luar biasa. Kalau menggantikan seorang pemimpin yang tidak punya record itu gampang. Tapi kalau menggantikan pemimpin yang memiliki record yang luar biasa, itu tidak mudah. Tapi Tuhan bertemu dengan Yosua dan berkata, kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah dan kau yang memimpin umatku sampai ke tanah. Syarat yang pertama, kamu harus bersiap dan jangan tawar hati. Kemudian kuatkanlah hatimu dan jangan kamu kecut dan tawar hati. Seberangi sungai Yordan. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 Tuhan perintahkan dan Tuhan ingatkan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berbunyi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan ayat yang kelima di atas, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan yang luar biasa. Supaya Yosua ini berada di track yang benar, syarat utama dan yang terutama, jangan engkau melupa memperkatakan kitab Taurat. Bagaimana memperkatakan kitab Taurat? Baca Alkitab aja nggak pernah. Saya tanya kita semua, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Siapa? Angkat tangan. Tidak? Hari ini saya kasih PR, baca Alkitab setiap hari. Yang mau katakan amin. Minggu lalu saya tanya, siapa yang doakan istrinya? Angkat tangan. Aduh, Tuhan ampuni saya, Tuhan Yesus. Siapa yang mendoakan suaminya? Yang lain tak doai suami. Kalau orang sudah mengatakan kumaha itu, why? Kenapa? Tapi seringkali kita pengen supaya mujizat ada dalam keluarga kita. Tapi kita tak pernah mendoakan keluarga kita. Baru mendoakan keluarga ketika apa ada? Mendoakan keluarga ketika ada masalah. Ya, hari ini saya ingatkan ya, ini doa saya ingatkan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak. Mau? Susah tak ya saya bicarakan? Susah tak? Gampang-gampang susah ya. Gimana saya doain Pak? Nanti saya ingat kepalanya sama saya. Gimana saya doakan suami? Nanti kalau berhasil lupain diriku. Ya Allah. Gimana saya doain istri? Pengen aja kerjaannya. Ada nggak istrinya tukang merepet sih? Atau yang merasa tukang merepet? Atau cerewet gitu loh? Cerewet itu nggak salah. Yang penting di manage. Ya. Kalau digunakan memperkatakan firman Tuhan, kalau digunakan untuk marketing, jangan gunakan untuk repetir suami terus-terusan, menghakimi suami. Tapi gunakanlah ucapan untuk memberkati. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri dengar. Kasih tahu lucu aja, dia nggak dimarahin. Bilang kamu udah tiap suruh ya dengar. Kalau tanya balik lagi, kamu juga dengar ya. Gak berani sih, takut berantem di sana. Ya.
lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebenarnya dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena firman ini adalah Allah itu sendiri. Waktu kita mencintai firman Tuhan, itulah awal kita melihat kekuatan Allah, mukjizat Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Tidak ada jalan lain, Pak, Bu. Hanya ini. Kenapa orang begitu mudah meninggalkan keluarganya? Kenapa orang begitu mudah tidak bertanggung jawab dengan keluarganya? Karena satu, kurangnya jawab firman Tuhan. Makanya selalu saya ajak, ayo tertanam dalam gereja lokal, terhisap di family altar. Karena kita diskusi firman Tuhan, bukan diskusi ngomongin orang. Paham? Paham? Berat banget ya. Ini paling berat kalau saya tanya. Gimana saya mau tidak bicarakan, Pak? Soalnya tiap hari ketemu terus. Emang cuma kamu yang punya suami atau punya istri? Jadi kamu juga punya istri di rumah, punya anak, satu istri, satu anak yang perempuan, dua-duanya cerewet. Tapi saya bahagia dengan cerewetnya mereka. Amin Chelsea? Amin Bu Lesti? Saya senang. Soalnya kalau nggak dengar cerewet mereka berdua, saya kesepian. Tapi cerewetnya di manage, sudah masalah. Sudah di manage sekian lama, 16 tahun digodok. Awal-awalnya berantem juga sih. Lama-lama karena bertambah kebijaksanaan, ternyata ada manfaatnya kalau Chelsea cerewet. Ada manfaatnya kalau Chelsea cerewet. Kenapa? Menghibur saya di rumah. Ya, bapak-bapak yang setuju ini katakan amin. Bener nih amin ya. Di sebelahnya ada pasar tanah ya. Jadi saudara kasih Tuhan, cerewet orang yang tukang bawel nggak bisa ditengking, Pak. Coba tengking tiap hari, dalam nggak bisa bikin bisu mulutnya, nanti bisu bener ya Pak. Hanya bisa di-manage. Maka dari itu suami perlu penguasaan diri dan kebijaksanaan. Karena wanita itu mau penting nggak penting diomongin. Orang sebelah juga nanti belanja pasti omongin, Pak. Tadi ada yang belanja semua. Logika laki-laki, emang gua pikirin mau belanja juga ada urusan. Tapi sebagai saudara sebenarnya kalau nggak nanti stres dia. Nanti salah curhat lagi, repotnya bahaya kalau salah curhat. Kenapa? Karena suaminya mendengarkan curhatannya. Karena harus mengeluarkan perkataan minimal 2 hari. Berapa Pak, Bapak? Berapa kata? 2.000 bukan 200. Makanya saya julukin wanita itu luar biasa karena sudah punya karunia tersendiri bawaan lahir, karunia berkata-kata. Amin ibu-ibu.
Dengar ya Bang Sabar. Ya. Puji Tuhan berdua mereka sabar dua-duanya. Mereka bisa saling menerima. Mereka gak gampang marah karena sabar. Walaupun kadang-kadang saya singgah di depan mimbar, tetap sabar. Tak boleh marah karena Haleluya. Berbahagialah saya jadi gembala di sini karena cuma ada yang sabar gitu loh. Aduh. Ya. Jadi sudah kasih Tuhan, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Nanti dengan sendiriannya kamu akan menjadi orang bijaksana, dan dengan sendirinya sepertinya Tuhan kondisikan kamu menemukan berkat yang tersembunyi dari kebenaran firman ini dan juga manifestasinya di dalam keluarga kita. Tiba-tiba aja kok bisa suami saya kreatif, tiba-tiba rajin, tiba-tiba penuh kasih sayang, istrinya tiba-tiba bijaksana. Yang biasanya saya pulang ke rumah, oh jangan-jangan kamu baru ketemu cewek ini kan? Buktinya kamu balas punya saya. Oh berarti kamu sedang begitu pulang ke rumah langsung sambung. Shalom Bang Sabar, ganteng banget kalau hari ini. Wush, Bang Sabar jawab, memang itu bawaan mahir. Berbeda. Kok bisa berubah tiba-tiba? Karena suaminya dekat dengan Tuhan, mencintai firman Allah. Amin. Nah kalau keluarga harmonis, berkat Tuhan itu mudah turun. Tapi kalau keluarga berantem terus, susah berkat turun. Makanya perlu suami-suami dekat sama Tuhan. Saya kalau boleh sedih mengeluh ke saya, kadang-kadang saya jawab, kadang-kadang saya tidak. Kadang-kadang saya katakan sama. Kadang-kadang juga saya perlu dengan kasih sayang, bukan karena ada maunya. Ya, pernah bawa apa demikian sama istri? Ya, kalau pengantin baru saya mau tanya. Yang sudah senior, pernah begitu bawa apa? Saya nanya gak enak di perasaan. Sampai terus ini nanya terus, kamu kayak wartawan aja sih. Tapi itu perlu. Karena apa? Wanita itu kadang-kadang suami nggak punya uang, tapi kalau suami penuh kasih sayang, ada semangat energi lahir di dalam diri. Ya, nanti berubah. Perkataan yang membangun. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Makanya kalau kita dalam keluarga harus punya konsep. Suami itu harus punya kendali membuat konsep di dalam keluarga. Keluarga kita mau kita apain ke depan? Kita bentuknya bagaimana ke depan? Ya kan? Kami selalu bicara sama Bu Lesti. Sahabat, nanti kalau kita udah tua, tinggal kita berdua. Dan kami punya kerinduan kalau nanti kamu udah tua, gak mau tinggal sama anak. Ya kan? Dan kami sudah rindu berdua, jangan minta-minta sama anak. Tapi kan perlu persiapan dari sekarang, betul nggak? Jangan udah tua menyusahkan anak. Tapi ketika kita udah tua, justru berkat bagi anak-anak kita. Setuju? Dan dari sekarang konsep itu harus dibangun. Konsep boleh kan? Masalah kerja itu tidak urusan lain. Yang penting kita harus punya pola pikir yang berbeda. Dan itu perlu ditata, perlu persiapan. Karena apa? Ketika misalnya
misalnya orang tua ikut anak, kan sudah berbeda keadaan, sudah ada pihak ketiga kan? Privasi mereka juga terganggu. Makanya waktu saya memberkatan nikah, nggak tahu Pak Sabar ingat kalau dengar di YouTube-nya, saya katakan terlalu lama kamu menampung keluargamu akan jadi masalah. Bukan tidak boleh, tapi sifatnya hanya betul nggak? Coba lama-lama tinggal di rumah saudara, pasti berantem, pasti serba gak enak. Ya mungkin 3 bulan nggak berasa, tapi berjalannya waktu 1 tahun pasti kok. Bukan berarti kita nggak boleh menampung saudara ya, tapi sifatnya hanya sementara. Sebegitu demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Konsepnya firman, supaya kita beruntung, gak untung terus. Bukan kita telah memerintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi. Artinya dalam hal ini kita harus sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan bertindak sendiri-sendiri, jangan semuanya sendiri, atau mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginannya, tapi selalu bergantung kepada Tuhan sendiri. Saudara, Yosua ini sudah disertai oleh Tuhan, itu pun juga bisa silap kehidupan. Kita baca di dalam pasal yang ke-9, dia di layar saudara baca. Pasal 9 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nanti kemudian kita lompat ayat 4 nanti. Ketika didengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Lebanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memanggil akal mereka, pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur dan buruk yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Kemudian saudara, kemudian mereka nanti baca selanjutnya, mereka bertemu dengan Yosua supaya mereka dibiarkan hidup. Ya, mereka mengatakan, kami datang dari negeri yang jauh, saking jauhnya sobek semua pakaian kami, makanan kami sudah sobek. Singkat ceritanya ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah ini dia. Lengah karena penyertaan luar biasa. Akhirnya apa? Lupa diri. Ya, kalau udah sukses, banyak orang udah sukses lupa diri. Ya, ada orang yang sukses tadinya mengandalkan Tuhan, mengatakan pas selanjutnya ngomong, emang saya bisa berhasil hanya karena doa saja. Kerja keras tuh. Nah ada tipe-tipe kayak gini. Ada orang Kristen begitu. Waktu miskin-miskinnya andalkan Tuhan, doa, mulai berhasil. Emangnya saya bisa berhasil hanya karena doa saja? Bukan karena doa, tapi karena kerja keras. Maju yang dulu kita. Sehingga apa? Lupa kepada Tuhan. Kalau istilah sekarang, kacang lupa kulit. Alasannya sudah jadi pupuk. Ya kan? Sama Tuhan begitu. Gimana nggak lupa? Sudah jadi pupuk.
ya sudahlah, selesai, hilang jadi tanah. Ya. Apa terjadi? Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa mereka akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Saudara, tidak lama kemudian, 3 hari kemudian, ternyata mereka tinggal di wilayah tanah Kanaan dan Yeriko. Tapi karena udah bersumpah, gak berani pasti. Dan apa yang terjadi? Mereka tinggal di Yerusalem, mereka tinggal di Israel, meskipun mereka menjadi budak. Ini akibat orang yang benar baik. Tuhan memang menolong kita walaupun kita salah, tapi akibat kesalahan kita itu akan kita bawa seumur hidup, dan akan terjadi sepanjang kerajaan Israel. Orang-orang ini tinggal di wilayah Israel. Makanya pentingnya kita ini selalu sertakan Tuhan dalam hidup. Ya. Sertakan Tuhan dalam keluarga. Jangan lebih banyak sibuk bekerja saja. Jangan lebih banyak ngomel terus-terusan. Jangan lebih banyak nutus terus-terusan. Tapi andalkan Tuhan. Karena kalau boleh mengeluh saya, gunakan mulut. Gunakan mulut dengan positif. Kadang-kadang juga kesel juga sih, walaupun kadang saya sabar, karena gurunya ada di sini. Ada gurunya, jadi kadang-kadang sabar, kadang juga kesel juga. Tapi lebih banyak sabar. Saya katakan, kalau kesulitan, gunakan mulut dengan benar. Yang tidak mungkin katakan mau, yang tidak ada katakan, yang sulit katakan mudah. Tapi saya dalam sih, emangnya seperti Sulam, ya sabar terus berjuang. Kalau prosesnya berjalan, kau menghargai bagaimana seninya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak selamanya menjawab doa kita, tapi Tuhan selalu menjawab sesuai keperluan kita dan kebutuhan kita. Ya. Ini penting. Kalau suaminya belum sungguh-sungguh, ya kamu yang sungguh-sungguh. Kalau suaminya belum bertobat, kamu yang bertobat yang sungguh-sungguh. Jangan menutup pasangan kita, kamu harus berubah, baru saya berubah. Enak aja. Kamu berubah dulu, otomatis pasangan pasti berubah. Tapi, misalnya, contoh, Niwa. Halo Bang Sabar, selamat siang, jangan lupa makan saya ya. Begitu SMP ada. Iya. Terus pengantin baru. Nah, pengantin lama berhenti begitu, jangan udah tahu. Oh, udah Pak, udah gelik gitu. Udah 20 tahun pernikahan. Justru kalau 20 tahun harus lebih ya. Harus latih. Saya juga berlatih mengatakan sayang sama Bu Lesti. Walaupun berat mulut ya. Apalagi orang Sumatera itu paling susah. Kata I love you itu susah. Loh ya betul. Benar. Tapi harus saya latih diri. Dan harus saya berikan teladan bagi kita semuanya. Karena saya balas oke sayang. Walaupun gak balas sayang juga, tapi saya tahu dari sikapnya dia sayang kepada saya. Istri itu kadang memang sulit mengatakan, tapi harus berlatih ya. Bu Lima harus berlatih, ya. Bu Tari harus berlatih, Bu Rani harus berlatih juga. Ya. Bu Elisabeth juga harus berlatih, semua harus berlatih. Minggu depan saya tanya, beda gak suami dengan kata sayang? Suami-suami juga saya akan tanya juga, beda istri dengan kata sayang? Kan pengen
diberkati rumah tangganya kan? Betul nggak? Saya dari sini mengarahkan kita supaya kita diberkati. Hidup kita nggak begini-begini terus. Dengan bahasa sederhana itu kita harus tulis. Nanti lihat pasanganmu akan kreatif, istrimu akan kreatif, masakannya berbeda. Suami yang kurus bisa gemuk, yang gemuk bisa kurus, sesuai. Dulu saya kurus, menikah dengan Bu Lesti agak gemuk sedikit. Tadi saya pakai baju jas ini udah muat, minta tolong ditarik. Itu berkat istri, ya. Ya, pasangan itu punya pengaruh dalam hidup kita. Kalau kita menjalani berjalan bersama. Tidak cukup hanya saya doakan, tapi lakukan bagianmu ini. Saya kalau di WA jemaat, Pak, minta tolong doakan. Ya, tapi lakukan ya seperti yang saya bilang ya. Saya nggak tahu dilakukan atau enggak. Itu terserah. Tapi kalau kamu lakukan, kalau lihat mukjizat dekat dengan kamu, tinggal kamu berebut. Tapi kalau kamu melakukan, mukjizat juga jauh. Saya dulu itu kalau sama anak tegas, kadang saya kumpul juga. Begitu mereka udah mulai gede seperti ini, sudah berubah dengan cara persahabatan. Nah, selalu saya ingatkan, tongkat di kaki menentukan masa depan. Yang penting jangan berpasangan. Dulu sama Jas juga begitu. Biar anak perempuan saya sentil juga. Supaya masa depan, karena ke depan ini mereka hidupnya berat perjuangan di kota besar. Sama Stephen yang begitu. Gak ada yang berhasil yang suka-suka dalam hidupnya. Itu hanya kasih karunia. Tapi ketika kalau belum bergede, nah, udah berubah dengan cara persahabatan dan motivasi. Karena kayak berdebat juga sama anak perempuan ini. Sering diskusi. Kalau anak cowok ini cari aman. Memang kayaknya begitu. Nyari tema mana? Ya. Makanya itu kalau udah nggak suka dia paling minggir. Udahlah yang penting aman. Ya. Jadi setelah kasih Tuhan untuk kita berjalan di trek yang benar, tidak jamai, kita perlu bersekutuan dengan Tuhan. Saya tutup dengan Yesaya 56. Yesaya 56. Ini yang mesti kita lakukan supaya kita on the track, kita berjalan dengan tepat. Dan berjalannya tidak seperti orang yang berjalan di treadmill. Tahu treadmill? Biasanya di fitness ada itu yang lagi tempat lari. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doa. Aku akan berkenan pada korban-korban bakar dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Siapa rumah Tuhan? Kita mengatakan tubuhmu adalah baik Allah. Karena tubuh kita baik Allah harus menjadi rumah doa. Waktu kita di rumah doa, maka perkenanan Tuhan turun atas kita. Ya. Sesulit apapun keadaan kita hari ini, kalau kita bangun rumah doa, maka hadirat Tuhan ada di sana. Kemuliaan Tuhan ada di sana. Dan mukjizat juga terjadi di sana. Waktu orang Israel jatuh dalam dosa, Elia seorang hamba Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Waktu dia mempersembahkan korban,
api turun dari langit. Dan pada waktu itu orang Israel berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini kita punya pergumulan, punya perjuangan, punya kesulitan, berjalanlah di trek Tuhan dengan cara yang benar.